sahabat kebenaran sekalian, tetap di dalam program Berilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dan kita sedang masuk ke sesi tanya jawab. Kita sudah ada pertanyaan ya. Oke. Dari kita Bapak. Langsung ya. Langsung aja. Pak Tobito Obi. Nah, selamat sore Pak Stephen Maranatha. Ya, Maranatha. Ya. Saya mau tanya ya, apakah mungkin ada predestinasi? Tadi sudah disinggung ya, yaitu pemilihan sejak sebelum dijadikan untuk orang tertentu saja sesuai yang Tuhan inginkan, tidak berlaku universal untuk hal tertentu juga, bukan hanya soal keselamatan, mungkin juga soal tentukan semula menjadi nabi. Contohnya A, sejak sebelum dijadikan dipilih Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan, tetapi B, dan nanti tidak ada predestinasi nabi baginya. Oke, baik. Jadi ini pertanyaan mengenai pemilihan atau predestinasi kepada sesuatu yang bukan keselamatan gitu ya. Dan jawabannya sebenarnya ada, begitu. Itu yang tadi saya ada singgung, mungkin sudah terjawab sebenarnya bahwa ada pemilihan yang bukan berkaitan dengan masalah keselamatan. Tadi saya ada bukakan contohnya di dalam tadi Yohanes 6 ayat 70, yaitu adalah pemilihan kepada rasul sebenarnya, begitu. Tetapi itu pun kita bilang kita tidak bisa berkata bahwa itu unconditional juga, begitu. Karena rupanya ada yang dipilih tapi kemudian gagal, begitu. Dalam pemilihan itu, pemilihan pelayanan menjadi rasul, ya, yaitu Yudas, gitu kan. Jadi jelas ada beberapa jenis pemilihan di dalam Alkitab, tidak semuanya adalah berkaitan dengan keselamatan, walaupun yang banyak kita fokuskan atau yang banyak diperdebatkan ya, dalam misalnya katakanlah Calvinisme dan doktrin unconditional election, itu biasanya kita bicarakan masalah pemilihan yang berkaitan dengan keselamatan ya. Tetapi ada contoh-contoh dalam Alkitab pemilihan yang bukan untuk keselamatan ya. Ada juga pemilihan untuk sebagai bangsa umat Tuhan yang tadi saya sebut, pemilihan untuk Israel dan lain sebagainya. Oke ya. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari Pak Tobito, apakah mungkin ada predestinasi keselamatan orang tertentu? Oh, ini sudah kali ya. Tertentu tidak berlaku untuk semua orang yang dari selamat. Predestinasi keselamatan untuk orang tertentu. Artinya ada orang yang nggak selamat mungkin. Apakah mungkin ada predestinasi keselamatan untuk orang tertentu? Tidak untuk semua orang yang telah ditentukan untuk selamat. Berarti si A selamat, si B belum tentu. Saya harap lewat penjelasan tadi mungkin sudah jelas bahwa memang ada orang yang dipilih untuk diselamatkan, tapi dipilih itu bukan tanpa syarat. Artinya Tuhan sudah tahu. Jadi gini, saya hari ini orang pilihan, ya. Saya orang pilihan. Saya telah dipilih Tuhan diselamatkan, tetapi bukan tanpa syarat, ya. Tetapi di dalam Kristus. Ya, sebagaimana Efesus 1 ayat 4, saya dipilih di dalam Kristus, ya, sebelum dunia dijadikan berdasarkan pengetahuan Allah. Dan saya tetap ada tanggung jawabnya, yaitu saya beriman, ya. Itu tanggung jawab saya, tetapi beriman itu bukanlah jasa, bukanlah kehebatan saya, tapi itu sekedar menerima apa yang Yesus Kristus lakukan. Berarti ada tanggung jawab kita sebagai manusia juga untuk beriman. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, predestinasi ganda keselamatan tidak alkitabiah. Tetapi apakah mungkin ada jenis predestinasi lainnya yang bukan soal keselamatan? Ya, saya rasa sudah dibahas ya bahwa ada predestinasi atau pemilihan yang lain ya, pelayanan, ya untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jadi, oke, lanjut saja. Ya, apakah Maria ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk nantinya jadi ibu dari Yesus Kristus? Oke, jadi begini, tentu rencana Allah itu memang sudah dari kekekalan, begitu ya. Semua rencana Allah itu dari kekekalan, karena Allah sudah ada dari kekekalan, dan dari kekekalan Allah sudah tahu. Dia sudah tahu, oleh karena itu semua rencana Allah itu dari kekekalan, begitu. Tetapi sekali lagi, apakah itu tanpa syarat ataukah Tuhan ada melihat sesuatu? Nah, ini yang kita percaya bahwa tidak mungkin itu terlepas dari tanggung jawab manusia, karena Tuhan ciptakan manusia itu punya kehendak bebas, gitu. Jadi Maria sudah Tuhan pilih katakanlah untuk menjadi ibunya Mesias ya, dari sejak kekekalan, itu kita percaya. Tetapi ada, kita bilang istilahnya tanggung jawabnya Marianya juga, begitu ya. Dan artinya Tuhan sudah tahu
orang seperti apa yang dia mau pilih, ya, dan yang mana yang dia mau tentukan, dan dia memilih Maria begitu. Dan tentu Maria ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Yehova. Dia adalah pribadi yang menyambut Allah yang benar begitu. Dan intinya begini, semua rencana Tuhan sekali lagi pastinya dari kekekalan, gitu ya, nggak mungkin nggak. Tetapi permasalahannya kita percaya karena Allah menciptakan manusia yang punya kehendak bebas, maka pemilihan Allah itu atau rencana-rencana Allah, predestinasi Allah itu pasti melibatkan tanggung jawab manusia juga. Ya, berarti dengan kata lain si Maria harus percaya, ya, dan Tuhan sudah tahu itu. Tuhan sudah tahu ini akan ada orang ini. namanya Maria, dia akan percaya, dia akan punya hidup yang saleh, dan dia ada, ya, dan Tuhan tentu juga bentuk dia dan lain sebagainya, begitu kan, untuk siap untuk menjadi ibu dari Mesias. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Kristanto Leo. Beliau menanyakan Yakobus 2:21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, ayat ini mungkin menunjukkan bahwa iman Abraham itu dari perbuatan. Dia dibenarkan karena perbuatan. Nah, berarti tanpa perbuatan berarti belum terjadi keselamatan atas orang tersebut. Ya. Pak Stephen bilang, perbuatan adalah buah keselamatan. Jika tidak ada buah, tidak ada keselamatan atas orang tersebut. Berarti perbuatan itu mandatori. Ya. Jadi banyak orang mau mempertentangkan antara apa yang Paulus katakan dengan apa yang Yakobus katakan. Tetapi kita berkata bahwa firman Tuhan kan tidak mungkin bertentangan, gitu ya. Tadi Pak Kristanto menanyakan Yakobus 2 ayat 21. Bunyinya, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Sekarang coba kita buka dalam kitab Kejadian, ya. Kapan Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah? Dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah itu di pasal 22. Ya, pasal 22. Ingat ya, pegang ini. Kapan dia disunat? Pasal 17. Jadi ingat sekali lagi. Abraham ini mempersembahkan Ishak pasal 22 Kejadian. Itu sudah umurnya sudah 100 plus. Karena dia Ishak lahir kan dia 100. Udah 100 sekian lah, ya, nggak tahu Ishak umur berapa. Kejadian pasal 17 itu disunat. Dia disunat ini di umur 99 tahun. Kapan Abraham dikatakan dibenarkan oleh Tuhan? Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 6 saya bacakan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Kejadian 15 dia sudah dibenarkan, Kejadian 17 dia disunat, Kejadian 22 dia mempersembahkan Ishak. Perhatikan apa yang menjadi argumen dari Paulus di Roma pasal 4. Saya bacakan. Roma pasal 4 ayatnya yang dari ayat 1 deh saya bacakan. Ya, begini ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Jadi tidak mungkin dibenarkan karena perbuatan. Sebab apakah dikatakanlah kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saya lompat sedikit ke ayat yang ke-9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Jadi Paulus berargumen, Abraham itu dibenarkan di pasal 15. Itu sebelum dia disunat di pasal 17. Dan itu bahkan sebelum dia mempersembahkan Ishak di pasal 22, begitu. Dia mempersembahkan Ishak di pasal 22 itu sudah puluhan tahun setelah dia dibenarkan. Ya. Dia dibenarkan di pasal 15. Nah, ini mengajarkan kita apa? Bahwa pembenaran Abraham tidak didasarkan kepada bahwa dia mempersembahkan Ishak. Lalu apa yang dimaksud dengan Yakobus kalau begitu? Yang dimaksud dengan Yakobus adalah bahwa perbuatannya Abraham mempersembahkan Ishak itulah bukti dari iman dia, bahwa iman dia itu iman yang real, begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara Paulus dengan Yakobus, karena Paulus sedang berbicara bagaimana jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah
iman saja, dan dengan asumsi iman yang dimaksud adalah iman yang sudah benar nih, gitu. Yakobus menghadapi masalah yang berbeda. Yakobus menghadapi masalah ada orang yang beriman palsu dan beriman asli, gitu. Jadi pura-pura beriman dan benar-benar beriman. Dan maksud Yakobus adalah iman yang asli pasti menghasilkan perbuatan, begitu. Jadi perbuatan benar yang saya katakan tadi adalah bukti atau buah dari keselamatan, tapi bukan dasar dari keselamatan itu sendiri. Alkitab sangat jelas mengajarkan itu, sangat jelas ya. Jangan salah, jangan menjadi kacau. Perbuatan itu adalah bukti dari keselamatan, tetapi bukan dasar dari keselamatan. Gitu ya. Kalau sepertinya mirip, tapi kalau kita salah, celaka kita. Ya. Celaka karena kita akan menjadi orang yang mengandalkan keselamatan kita untuk perbuatan kita untuk keselamatan. Ya. Ya. Baik, pertanyaan kita kembali kepada pertanyaan Obito Obi. Apakah ada kemungkinan orang lain menggantikan peran Yudas Iskariot? Apakah ada kemungkinan orang lain menggantikan peran Yudas Iskariot? Saya rasa begini, kita tidak perlu memikirkan masalah kemungkinan-kemungkinan lain, begitu. Karena ketika Tuhan membuat rencana, Tuhan sudah tahu respon manusia. Jadi Tuhan sudah men-tailor, atau apa ya, istilah men-tailor itu menyesuaikan rencananya sesuai dengan apa yang dia tahu akan terjadi. Misalnya, kadang-kadang orang bertanya sama saya, kalau misalnya balik ke Taman Eden, kalau misalnya Hawa yang makan buah, lalu Adam tidak makan buah, lalu gimana dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Yesus akan dikirimkan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Kita bisa berasumsi, kita bisa berhipotesis ya misalnya, oh iya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu. Istilahnya begini. Rencana Tuhan itu sudah Tuhan tailor-made, atau sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa sesuai dengan respon manusia yang dia sudah ketahui juga, begitu. Dan dia sudah mengetahui mengenai Yudas Iskariot, makanya Yudas Iskariot ada di dalam rencana itu, ada di dalam menyerahkan Yesus dan sebagainya. Kalau misalnya Yudas Iskariot tidak mau menyerahkan Yesus atau berkhianat, pasti ada cara lain, begitu. Apakah orang lain yang berkhianat atau mungkin tidak perlu ada pengkhianatan? Ya, dengan cara lain Yesus disalibkan dan lain sebagainya. Ya, jadi ya kita tidak perlu terlalu berhipotesis masalah itu. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah doa dapat mengubah kehendak Allah? Ya, apakah kita berdoa? Saya sudah dapat ya. Apakah doa dapat mengubah kehendak Allah? Ya dan tidak. Jawabannya ya dan tidak. Maksudnya begini, apakah doa mengubah? Ya jelas doa ada pengaruhnya. Hizkia, Tuhan bilang kamu akan mati. Ya. Lalu dia doa. Lalu Tuhan tambahkan 15 tahun. Tapi apakah mungkin orang bingung, kenapa Tuhan kayak pelin-pelan gitu? Tuhan bukan pelin-pelan gitu ya. Tuhan sudah tahu kita akan berdoa atau tidak. Jadi Tuhan sudah tahu kita akan berdoa atau tidak. Waktu Tuhan ngomong sama Hizkia misalnya, siap-siap ya kamu akan mati sebentar lagi. Itu dalam pengertian dia tidak berdoa. Tapi Tuhan sudah tahu dia akan berdoa. Dan Tuhan sudah merencanakan juga, kalau dia berdoa, aku akan menambahkan 15 tahun kepadanya. Jadi waktu Tuhan pertama kasih tahu Hizkia misalnya, siap-siap kamu akan mati, Tuhan menyatakan suatu kemungkinan skenario, ya, suatu rencana dia kalau dia tidak berdoa. Tapi kalau kamu berdoa, ya, Tuhan sudah tahu juga bahwa aku akan tambahkan 15 tahun. Jadi artinya begini, Tuhan sudah tahu kita akan berdoa atau tidak, begitu. Dan Tuhan juga sudah memperhitungkan rencananya dan segala macam apa yang akan dia lakukan untuk meresponi doa kita. Itu sudah ada dalam rencana Tuhan intinya, ya. Kalau kita kadang-kadang sulit untuk dibayangkan, tapi seperti itulah kemahatauan Tuhan. Ya, dia bukan hanya tahu apa yang akan kita lakukan, dia tahu apa yang akan kita doakan, dan dia sudah merancang semuanya sesuai dengan itu juga, begitu. Baik. Apakah Tuhan mengetahui secara detail hasil akhir total jumlah siapa-siapa saja yang selamat masuk surga dan masuk neraka? Oh, sudah pasti. Oh, iya. Sudah pasti Tuhan tahu, ya, secara mendetil, ya, bukan hanya jumlahnya, tapi siapa-siapa saja. Oke. Baik, berikutnya. Jika Tuhan sudah tahu A akan masuk surga, tapi Tuhan tidak menetapkan A surga, apakah si A? Apakah masih bisa A? Tidak.
masuk surga. Pertanyaan ini kontradiktif. Jika Tuhan sudah tahu A akan masuk surga, tapi Tuhan tidak menetapkan A akan masuk surga, itu tidak mungkin. Iya. Gitu. Tidak mungkin. Jadi pertanyaannya kontradiktif. Kalau Tuhan sudah tahu A akan masuk surga, itu berarti karena memang Tuhan menyelamatkan A, begitu. Ya, jadi nggak ada istilah Tuhan sudah tahu A akan masuk surga, tapi Tuhan tidak menetapkan A akan masuk surga. Nggak ada istilah seperti itu. Gitu ya. Tuhan, si A bisa masuk surga karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Itu nggak ada cara lain. Oke? Baik. Berikutnya, jika A sudah bertobat dan sungguh lahir baru, kemudian 1 tahun kemudian murtad, apakah sejak sebelum dijadikan Tuhan sudah tahu bahwa si A akan lahir baru dulu baru murtad? Iya, Tuhan sudah tahu. Kemurtadan juga Tuhan ketahui, begitu ya. Jadi semua itu ada di dalam pengetahuan Tuhan, jelas. Jelas ya, oke. Apakah jika Tuhan sudah tahu secara detail hasil akhir siapa saja yang selamat dan tidak selamat, apakah secara mutlak tetap hasilnya tidak akan berubah? Jika iya tetap hasilnya, maka untuk apa kita di dunia ini sungguh-sungguh berusaha beriman dan berbakti kepada Tuhan jika hasil akhir tidak akan berubah? Mendingan cepat-cepat bahwa dunia kiamat. Ya, oke. Jadi saya jawab ya. Pertanyaan ini masuk akal kalau misalnya penetapan Tuhan tidak didasarkan kepada tanggung jawab manusia, begitu ya. Tetapi Tuhan sudah tahu hasil akhirnya. Oh ya, Tuhan sudah tahu ya. Tuhan sudah tahu. Misalnya kita ambil contoh orang yang diselamatkan lah, pahala kita. Tuhan tahu nggak pahala kita apa? Tuhan tahu ya. Tapi Tuhan sudah tahu pahala saya bakal berubah nggak? Ya nggak akan berubah karena Tuhan sudah tahu dan sudah pasti, begitu. Lalu kita nggak bisa bilang, kalau gitu ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain deh, toh pahala saya sudah pasti. Nah, Tuhan tahu pahala kita berdasarkan apa yang dia ketahui tentang apa yang kita lakukan, begitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, toh Tuhan sudah tahu pahala saya, jadi saya nggak mau bikin apa-apa untuk Tuhan karena toh pahala saya sudah pasti, ya ujung-ujungnya pahala kita sedikit, begitu. Karena Tuhan sudah tahu kita akan berpikir seperti itu dan bahwa kita nggak akan ngapa-ngapain untuk Tuhan, begitu. Sebaliknya ada orang yang dia rajin untuk Tuhan, Tuhan sudah tahu juga pahala dia berdasarkan apa yang dia lakukan, begitu. Artinya begini, pengetahuan Tuhan itu berkaitan dengan tanggung jawab manusia itu, begitu. Paham ya? Jadi bukan berarti lalu kita pasif aja karena Tuhan sudah tahu. Gitu. Tuhan sudah tahu berdasarkan apa yang kita lakukan. Oke, lanjut. Baik, masih ada pertanyaan? Oke. Tuhan hanya melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi kemudian ketika Adam tidak taat karena makan buah yang baik itu, Tuhan bereaksi lalu menjaga buah pohon kehidupan. Apakah Tuhan tidak tahu sejak sebelum dijadikan nantinya Adam akan memakan buah yang baik dan jahat, kemudian Tuhan bereaksi supaya tidak lanjut makan buah-buah kehidupan? Tentu Tuhan sudah tahu bahwa Adam akan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Bahwa Tuhan kemudian bereaksi, saya tidak melihat ada masalah di mana, begitu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan melarang. Ya benarlah. Ya sebelum jatuh dalam dosa, ya Tuhan tidak larang, begitu. Kalau mau dianggap reaksi Tuhan, ya kita bilang, misalnya setelah jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Ya sebelum jatuh dalam dosa, ya tentu tidak diusir. Ya itu wajar saja, begitu. Karena begini, Tuhan hidup di luar waktu, kita ada di dalam waktu. Oleh karena itu ada banyak hal yang Tuhan belum singkapkan pada kita karena belum saatnya. Belum saatnya, ya. Begitu itu terjadi, baru Tuhan singkapkan. Oh, begini loh. Nah, itu dianggap Tuhan bereaksi. Tetapi Tuhan sudah tahu dari awal, ya, bahwa ini akan terjadi sebenarnya. Gitu ya. Ada pertanyaan berikutnya, Kak? Kalau Tuhan tahu Adam akan memakan buah yang baik dan jahat itu, apakah pengetahuan Tuhan itu pasti akan jadi secara detail, secara waktu dan tempat, bahkan ular yang akan menggoda, sehingga mungkin Adam tidak memakan buah itu? Mungkin ya, Tuhan bisa mencegah kali ya. Kenapa Tuhan tidak mencegah gitu ya? Mencegah. Kalau misalnya kalau Tuhan tahu Tuhan sudah tahu makan, ya, gitu bahwa dia ya. akan makan persisnya gimana, nanti akan jatuh ke dalam dosa. Iya. Sekali lagi jawabannya adalah begini, karena adalah kehendak Tuhan bagi manusia untuk diuji, begitu ya. Dan Tuhan sudah memberikan kondisi pengujian yang the best untuk manusia. Adalah kehendak Tuhan bagi manusia untuk
diperhadapkan kepada pilihan gitu, dan Tuhan tidak akan memaksa manusia itu untuk memilih A atau B ya, tapi Tuhan sudah punya rencana penyelamatan. Tuhan sudah tahu bahwa manusia kejatuhan dalam dosa, tapi Tuhan sudah merencanakan penyelamatan itu. Makanya ada ayat berkata bahwa Yesus Kristus adalah anak domba yang disembelih sebelum dijadikan. Berarti kan apa? Berarti Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, dan Tuhan sudah mempersiapkan jalan keselamatan untuk itu gitu. Tapi kenapa nggak dicegah aja ya? Mau dicegah gimana gitu, dibikin robot aja kalau gitu ya, itu bukan itu yang Tuhan inginkan gitu. Tuhan tidak ingin membuat robot ya, dan Tuhan ingin manusia memang memilih dia dengan bebas ya, dan untuk itu harus dikasih pilihan ya. Harus dikasih pilihan. Kalau nggak dikasih pilihan ya berarti tidak memilih dengan bebas gitu. Baik, pertanyaan berikut, jika Tuhan dengan pra pengetahuannya tahu A nantinya akan percaya Yesus, maka untuk apa dilakukan penginjilan pada semua orang? Padahal dengan pra pengetahuan Tuhan sudah diketahui bahwa Tuhan A nantinya akan percaya Yesus, maka pasti terjadi. Berarti masih perlu gak kita menginjil kalau memang Tuhan sudah tahu si A selamat, si B enggak? Masih perlu karena nomor satu, yang Tuhan ketahui kita tidak ketahui. Ya, yang Tuhan tidak ketahui kita tidak ketahui, dan jadi kita perlu menginjil pada semua orang, begitu. Dan Tuhan menetapkan bahwa penginjilan inilah cara kita bisa menyelamatkan semua orang, begitu. Dan Tuhan tahu misalnya A akan diselamatkan, itu pun berdasarkan apa? Dia tahu bahwa ada anak-anaknya yang akan taat untuk membawakan Injil ke sana juga. Baik. Begitu. Ya, pertanyaan terakhir dari Pak Tobito. Jika A adalah orang yang dipilih karena sudah diketahui Tuhan berdasarkan pra pengetahuan, maka mengapa A bisa murtad kemudian hari? Seakan-akan pemilihannya gagal dan predestinasi tidak ada fungsinya. Iya. Gagal. Jadi begini, kita harus membedakan antara pemilihan ya. Pemilihan itu kan berdasarkan pra pengetahuan Tuhan, begitu. Jadi yang Tuhan pilih adalah yang Tuhan tahu bahwa dia akan percaya, dan yang Tuhan ketahui bahwa dia tidak akan murtad, begitu. Ya, tapi orang yang jadi Tuhan sudah tahu orang-orang seperti itu, begitu. Dan orang yang percaya sebentar lalu kemudian murtad, ya berarti itu sebenarnya ya Tuhan juga sudah tahu dari awalnya, dan kita bilang dia bukan orang yang dipilih untuk diselamatkan sebenarnya, karena pemilihan itu berdasarkan pra pengetahuan Allah ya, bahwa seseorang akan beriman dan akan beriman sampai kepada akhirnya sebenarnya. Baik. Ya, karena waktu juga kan yang membatasi kita, saya mempersilakan Dr. Stephen memberikan closing statement-nya untuk pembahasan kita sore hari ini. Ya, baik pemirsa dan sahabat kebenaran sekalian, mari kita pelajari Alkitab terus, kita kejar kebenaran firman Tuhan, dan Alkitab mengajarkan tentang pemilihan, dan pemilihan yang alkitabiah, pemilihan di dalam Yesus Kristus berdasarkan pra pengetahuan Allah. Dan yang menjadi tanggung jawab manusia adalah apa yang ada dalam firman Tuhan, yaitu bertobat percaya pada Yesus ya. Itu mendapatkan keselamatan, dan kemudian setelah itu menghasilkan buah-buah keselamatan, yaitu perbuatan-perbuatan baik ya, sebagai bukti dari keselamatan, bukan untuk diselamatkan lagi, tapi karena kita sudah diselamatkan ya. Baik, sahabat kebenaran, mungkin karena topik ini cukup luas dan karena kita juga keterbatasan waktu, dan jika Anda masih memiliki pertanyaan, Anda silakan tuliskan pertanyaan Anda Anda bisa gabung di grup WA di dalam skrip yang sudah di dalam komentar Facebook Anda bisa join di situ. Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda. Di sana sudah ada 3 narasumber kita yang bersedia untuk menjawab pertanyaan Anda. Dan juga saya kembali bahwa kita akan mengadakan seminar musik dengan tema You are what you listen to. Ya, ini sangat penting karena musik itu bisa mempengaruhi orang, dan apakah musik Anda sudah tepat untuk memuji Tuhan atau belum. Dan itu Anda bisa temukan jawabannya di seminar musik itu pada tanggal 25 Maret nanti jam 9 sampai jam 12.30 di bertempat di GBIA Grafe. Akhir kata, saya Hendry beserta Dr. Stephen. Ya. Ya, kami dari Studio 1 Grafe beserta segenap kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, dan Maranatha.